Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan, bukan karena prestasi di lapangan, melainkan karena drama besar di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Setelah Presiden FAM, Datuk Mohd Johari Ayub, secara resmi mengundurkan diri, kursi kepemimpinan federasi kini benar-benar kosong. Namun ternyata, mundurnya Johari bukanlah akhir dari masalah. Seorang pakar sepak bola Malaysia, Associate Professor Dr. Zulakbal Abdul Karim, menegaskan bahwa langkah mundur presiden tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah perombakan total seluruh kepengurusan FAM agar organisasi sepak bola terbesar di Malaysia ini bisa benar-benar bangkit. Nah, dalam laporan khusus Cek Fakta kali ini, kita akan membedah secara mendalam. Pertama, pengunduran diri yang mengejutkan Johari Ayub baru saja dilantik pada Februari tahun 2025, membawa semangat segar dan janji perubahan untuk FAM. Ia digadang-gadang sebagai sosok yang bisa mendorong profesionalisme serta memperbaiki tata kelola sepak bola Malaysia yang kerap dikritik penuh politik dan kepentingan. Namun, publik dikejutkan ketika pada Agustus tahun 2025 ia resmi mengundurkan diri. Alasan resmi yang disampaikan ke media adalah masalah kesehatan. Tetapi para pengamat menilai ada hal lain di balik langkah ini. Sebab, selama 6 bulan terakhir, kontroversi demi kontroversi terus menghantam FAM. Mulai dari polemik naturalisasi, kecurigaan akan adanya konflik internal, hingga isu perebutan kekuasaan di jajaran eksekutif. Kedua, kosongnya kursi presiden dengan mundurnya Johari, kursi presiden FAM kini benar-benar kosong. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Siapa yang akan mengisi posisi paling penting dalam sepak bola Malaysia? Federasi sebesar FAM tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa presiden. Apalagi, ada banyak agenda penting di depan mata. Tim nasional Malaysia harus bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027, persiapan menuju SEA Games, hingga proyeksi jangka panjang menuju Piala Dunia ke-2030. Ketidakpastian di level manajemen berpotensi mengganggu persiapan tim nasional yang kini mulai mendapatkan kepercayaan publik setelah beberapa kemenangan besar di ajang regional. Ketiga, masalah yang belum tuntas meskipun Johari sudah mundur, masalah di FAM tidak otomatis selesai. Bahkan, banyak pihak menilai ia meninggalkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ada 3 masalah besar yang paling menonjol. Naturalisasi pemain. Beberapa pemain yang dinaturalisasi dipertanyakan legalitas keturunannya. Kasus Fakendo Garkes, misalnya, sempat membuat gegar publik ketika ia keceplosan soal garis keturunannya yang ternyata berada di luar aturan FIFA. Krisis kepercayaan publik, fans menilai FAM terlalu sibuk dengan urusan politik, sementara pembinaan pemain muda dan infrastruktur sepak bola terabaikan. Konflik internal, ada isu perebutan kekuasaan di dalam tubuh FAM, yang membuat organisasi ini terlihat lebih sibuk berpolitik daripada membangun prestasi. Semua ini jelas tidak bisa hilang hanya dengan mundurnya seorang presiden. Keempat, publik menuntut jawaban. Bagi fans sepak bola Malaysia, mundurnya Johari justru menambah daftar kekecewaan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang presiden hanya bertahan 6 bulan? Apakah benar alasan kesehatan? Atau ada permainan politik di balik layar? Di media sosial, suara-suara kritik semakin keras. Banyak yang menuntut FAM untuk lebih transparan, terutama terkait alasan pengunduran diri presiden. Fans merasa sudah terlalu lama dikecewakan oleh drama politik, sementara di lapangan mereka ingin melihat Harimau Malaya terus berprestasi. Pertama, pandangan pakar. Mundurnya presiden tidak cukup. Associate Professor Dr. Zulakbal Abdul Karim menegaskan bahwa mundurnya Johari Ayub hanyalah permukaan dari masalah yang lebih besar. Ia menilai FAM perlu melakukan perombakan total agar organisasi ini bisa berjalan harmonis dan efektif. Menurutnya, seorang presiden tidak bekerja sendirian. Johari dipilih bersama Komite Eksekutif lain dalam satu paket kepengurusan. Artinya, jika presiden mundur, seharusnya seluruh juga ikut mundur. Dengan begitu, kepengurusan baru bisa benar-benar lahir dari proses pemilihan ulang yang transparan. Kedua, perlu pemilihan ulang menyeluruh. Dr. Zulakbal menyarankan agar FAM segera menggelar kongres luar biasa untuk melakukan pemilihan ulang. Bukan hanya kursi presiden, tetapi juga seluruh posisi penting di
Langkah ini penting agar kepengurusan baru yang terbentuk memiliki legitimasi penuh dan tidak terjebak dalam konflik lama. Dengan pemilihan menyeluruh, diharapkan akan lahir tim yang lebih kompak dan profesional. Ketiga, risiko jika tidak ada perombakan. Jika FAM hanya mengganti presiden tanpa menyentuh struktur di bawahnya, maka masalah lama akan terus berulang. Presiden baru berpotensi tersandera oleh kepengurusan lama yang masih menyimpan agenda politik. Lebih buruk lagi, jika ada indikasi intervensi politik dalam pergantian presiden, FIFA bisa turun tangan. Malaysia berpotensi mendapat sanksi FIFA, yang artinya tim nasional bisa dilarang tampil di ajang internasional. Hal ini tentu akan menjadi bencana besar bagi sepak bola Malaysia. Keempat, harapan baru untuk sepak bola Malaysia. Meski situasi terlihat suram, banyak pengamat menilai ini bisa menjadi momentum emas. Dengan kepengurusan baru yang transparan dan profesional, Malaysia bisa membangun fondasi kuat untuk jangka panjang. Fokus utama yang harus dilakukan FAM ke depan adalah memperbaiki sistem pembinaan pemain muda, memastikan program naturalisasi dilakukan dengan aturan yang benar, membuka diri terhadap transparansi keuangan dan tata kelola organisasi, menjaga komunikasi yang sehat dengan fans agar kepercayaan publik bisa dipulihkan. Jika langkah-langkah ini dilakukan, bukan tidak mungkin Malaysia bisa kembali menjadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara, bahkan Asia. Sobat Cek Fakta, drama yang terjadi di tubuh FAM ini memberi pelajaran penting. Sepak bola tidak hanya soal 11 orang di lapangan, tetapi juga soal tata kelola organisasi di luar lapangan. Menurutnya, keputusan Johari untuk meninggalkan jabatannya tidak akan menyelesaikan masalah internal FAM. Selain itu, keputusan mundur setelah menjabat selama 6 bulan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar. Oleh karena itu, ia menilai seluruh anggota Komite Eksekutif XK perlu dirombak total guna mengakomodasi aspirasi presiden yang baru. Johari ditunjuk pada kongres terakhir bersama anggota XK lainnya. Mundurnya Presiden FAM Johari Ayub memang mengejutkan, tetapi itu hanya satu bab dari masalah besar yang lebih kompleks. Seperti kata pakar, solusi sebenarnya adalah melakukan perombakan total, bukan sekadar mengganti satu orang. Kini, semua mata tertuju ke FAM. Akankah mereka berani mengambil langkah besar untuk merombak total kepengurusan, atau hanya memilih solusi instan? Yang jelas, fans sepak bola Malaysia dan tentu juga pecinta sepak bola Asia Tenggara akan terus mengawasi. Karena bagi kita semua, sepak bola adalah milik rakyat dan kebenaran harus selalu disuarakan. Sampai jumpa di laporan Cek Fakta berikutnya.